Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SMK kelas 10 bidang keahlian pariwisata pada mata pelajaran IPA Terapan. Bertemu dengan saya, Juni Nisfianti, yang akan mengajar pelajaran IPA Terapan. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini, kita akan mempelajari bab besaran dan pengukurannya dengan sub pokok bahasan, besaran dan konversi satuan. Kompetensi yang insya Allah akan kalian capai setelah pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, insya Allah kalian dapat mengemukakan besaran dan alat ukurnya, dan juga kalian dapat menerapkan konversi satuan panjang, massa, dan waktu. Oke adik-adik sekalian, sebelum masuk ke materi pembelajaran, yuk perhatikan ini. Ya, apakah kamu pernah melihat aktivitas ini? Sepertinya kalian pernah ya, bahkan sering melihat akhir-akhir ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat aktivitas ini, kita bisa melihat ya, seseorang sedang mengukur suhu tubuh seseorang dengan termometer digital. Pertanyaannya, yang mana besaran, yang mana satuan, dan yang mana alat ukurnya? Kalau soal alat ukur, pasti sudah jelas ya, alat ukurnya itu pasti termometer. Kemudian, apa sih yang diukur? Pada gambar ini yang diukur adalah suhu tubuh. Nah, berarti suhu adalah besaran. Kemudian, ketika kita membaca alat ukur, dalam hal ini termometer, apa sih yang terbaca setelah angka? Misalnya ya, suhunya 35 derajat Celcius. Berarti setelah angka itu ada derajat Celcius. Maka derajat Celcius disebut satuan. Oke, sampai sini paham kan maksudnya? Nah, kemudian kita lihat nih aktivitas berikutnya. Pada gambar ini, ya, ada orang yang sedang menimbang massa atau berat gula dengan timbangan. Oke, kalau kalian paham dari penjelasan gambar sebelumnya, apa nih alat ukurnya? Wah, iya betul, timbangan. Apa sih yang diukur? Benar, massa atau berat. Kalau kita ke warung misalnya ya, kita bilang, "Bu, beli gula setengah kilo." Nah, setelah angka itu ada kata kilo, dalam artian kilogram ya. Nah, berarti satuannya adalah kilogram. Oke, next ke gambar berikutnya. Di sini ada seseorang sedang mengukur panjang kain dengan meteran nih ya. Kita biasanya melihat aktivitas ini kalau ke toko kain ya. Yap, alat ukurnya apa? Meteran. Oke, yang diukur panjang kain. Oke, panjang ya berarti ya. Kemudian satuannya betul, meter. Karena kita bilang, "Bang, kain ya 2 meter, 3 meter, dan lain sebagainya." Nah, setelah angka itu, yang 2 dan 3 itu adalah meter. Maka satuannya adalah meter. Oke, baik adik-adik. Berarti dapat kita simpulkan bahwa besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka beserta dengan satuannya. Misalnya tadi ya, yang diukur suhu, kemudian kita menyatakan angka dan satuannya, yaitu 35 derajat Celcius. Kemudian satuan adalah perbandingan tetap dalam pengukuran. Dan pengukuran itu sendiri adalah proses membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Atau pengukuran bisa juga disebut sebagai kegiatan mengukur suatu besaran. Saya rasa kalian sudah tahu ya tentang alat ukur. Yap, alat ukur itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Jadi, kesimpulannya, besaran fisika adalah besaran yang diperoleh dari pengukuran menggunakan alat ukur. Ya, besaran fisika itu sendiri ada 2. Yang pertama, besaran pokok.
Nah, besaran pokok itu definisinya yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Nah, kita lihat yuk yang termasuk besaran pokok. Sini ada 7. Yang pertama panjang ya. Satuan internasionalnya meter, lambang meter M. Kemudian massa, nama satuannya kilogram dengan lambang kg. Kemudian kuat arus, satuannya ampere dengan lambang A besar ya. Kemudian yang terakhir jumlah zat, nama satuannya adalah mol dengan lambang sama ya, mol. Sedang yang termasuk besaran turunan adalah luas, volume, percepatan, dan lainnya. Kita bisa lihat bahwasannya besaran turunan berasal dari besaran pokok. Seperti luas ya, contohnya di sini dia diturunkan dari panjang yang dikalikan dengan panjang. Begitupun dengan kecepatan, dia diturunkan dari panjang yang dibagi dengan besaran pokok lainnya yaitu waktu. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Mudah dipahami kan? Insya Allah ya. Next, kita ke pembahasan alat ukur. Yang pertama, alat ukur panjang. Contohnya penggaris atau mistar. Nah, dalam melakukan pengukuran dengan menggunakan penggaris, mata kita harus dalam posisi yang benar agar angka yang terbaca tepat, juga dapat mengurangi kesalahan dalam pengukuran. Untuk mistar atau penggaris ini, dia memiliki ketelitian 1 mm atau 0,1 cm. Selanjutnya, jangka sorong. Mungkin kalian jarang ya melihat alat seperti ini karena memang tidak lazim digunakan sehari-hari. Alat ini hanya digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Benda itu bisa berbentuk bulat, balok, dan masih banyak lagi. Bisa juga digunakan untuk mengukur bagian dalam dan luar suatu benda, dan juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda dengan menggunakan bagian ini nih. Dan adik-adik, dalam melakukan pengukuran menggunakan jangka sorong ini, ada teknik dalam membaca hasil pengukurannya loh. Nah, harus tahu dulu ya tekniknya, baru bisa baca angkanya dengan benar. Alat ini punya ketelitian 0,1 mm. Kemudian selanjutnya mikrometerskop. Alat ini berfungsi untuk mengukur ketebalan, panjang, dan diameter suatu benda yang bentuknya sangat kecil dan tipis. Misal, mengukur ketebalan kertas atau diameter kawat dan diameter kecil lainnya yang tidak bisa diukur oleh alat lainnya. Sama dengan jangka sorong, cara membaca hasil pengukurannya harus punya teknik tertentu loh. Yap, untuk ketelitian alat ini, dia punya ketelitian 0,01 mm. Teliti banget kan? Sekarang, alat ukur massa. Yang pertama, contohnya neraca Ohaus atau neraca 3 lengan. Kenapa disebut 3 lengan? Karena dia mempunyai 3 lengan. Ini yang dimaksud dengan lengannya. Lengan yang pertama yaitu lengan 500 gram, kemudian lengan 100 gram, dan juga lengan 10 gram. Untuk pembacaannya itu sendiri dimulai dari lengan dengan bobot yang paling besar terlebih dahulu. Sebagai contoh, perhatikan ya cara membaca hasil pengukuran dengan menggunakan neraca Ohaus berikut. Dari sini kita lihat ya, perhatikan yang ditunjukkan panah yang berwarna merah. Di lengan 500 gram ditunjukkan angka 300. Kemudian di lengan 100 angka 80 dan di lengan 10 gram menunjukkan angka 6,7. Sehingga massa hasil pengukurannya tinggal ditambahkan. Berarti 300 tambah 80 tambah 6,7 yaitu 386,7 gram. Baik. Alat ukur massa lainnya adalah seperti ini. Dari yang teliti sampai yang kurang teliti. Kita bisa lihat alat-alat ukur ini di pasar, di tukang buah, bahkan di laboratorium. Nah, untuk di laboratorium sendiri itu harus menggunakan alat ukur massa yang sangat teliti atau yang paling teliti.
Oke, untuk alat ukur waktu, contohnya yaitu jam pasir. Nah, ini digunakan di zaman-zaman dahulu ya. Kalau ditemukan di zaman sekarang itu hanya sebatas koleksi aja. Jadi di masa kini jam pasir itu tidak digunakan untuk mengukur waktu, tapi di zaman dulu ya. Kemudian juga ada stopwatch, kemudian juga jam dinding dan lain sebagainya. Baik, adik-adik, bahasan selanjutnya adalah konversi satuan. Kenapa ya harus ada konversi satuan? Karena satuan yang dipakai atau yang baku digunakan sebagai dasar menentukan satuan di seluruh dunia adalah SI atau satuan internasional. Sebagai contoh ya, untuk panjang satuan internasionalnya adalah meter, suhu satuannya Kelvin, dan massa satuan internasionalnya adalah kilogram. Konversi satuan diperlukan untuk mengubah satuan yang ada ke satuan internasional dengan menggunakan faktor konversi atau tangga konversi. Yang pertama, konversi satuan panjang. Tentunya kalian pernah lihat tangga konversi seperti ini ya di SD dan di SMP. Yap, ini untuk konversi panjang di mana di tangga teratas ada kilometer, selanjutnya hektometer, dekameter, sampai milimeter. Setiap turun satu anak tangga itu dikalikan 10 ya. Dan jika menuruni anak tangga sebanyak 2 kali misalnya, maka bukan 2 dikali 10 atau 20, tapi dia 10 dikalikan lagi dengan 10. Berarti 10 kali 10 yaitu 100. Itu berarti jika menuruni tangga sebanyak 2 kali maka dia harus dikalikan 100. Atau lebih mudahnya kita tinggal menambahkan 0 sebanyak anak tangga yang dituruni atau yang dinaiki. Misal nih ya, kita lihat di sini dia misal turun sebanyak 3 anak tangga. Contohnya dari kilometer ke meter. 1, 2, 3. Nah, karena dia turun 3 anak tangga, maka kita tambahkan 0 sebanyak 3. 1, 2, 3. Jadinya 1000 alias 1000. Sama pun jika menaiki anak tangga. Bedanya kalau naik dibagi bukan dikali. Jadi jika naik 3 anak tangga berarti dibagi 1000. Sebagai contoh, ada soal 2 dekameter berapa desimeter. Nah, angka 2 di sini kita taruh di bawah ya. Tinggal kita kalikan dengan faktor konversi. Karena dari dekameter ke desimeter turun 2 tangga, maka dikalikan 100. Sehingga 2 dikali 100 sama dengan 200. Maka 2 dekameter sama dengan 200 desimeter. Contoh soal lainnya, 2 cm berapa meter? Oke, pertama-tama tentunya kita simpan angka 2 di sini. Kemudian karena dia naik maka dia pasti dibagi. Kita lihat ya dia naiknya berapa. Ternyata 1, 2 dia naiknya. Berarti kita tinggal menambahkan 0, 2 ya. 1, 2 jadi 100. Maka 2 dibagi 100 sama dengan 0,02 meter. Sehingga 2 cm sama dengan 0,02 meter. Jika ada pertanyaan seperti ini, misal 3 km ditambah 2 hektometer berapa dekameter? Untuk menjawabnya, kita harus merubah semua satuan ke dekameter. Ini ada salah tulis ya, harusnya 3 km. 3 km sama dengan 300 dam karena dia turun 2, berarti dikalikan 100 ya. 3 dikalikan 100 sama dengan 300. Kemudian 2 hektometer sama dengan 20 dam. Ini dari 2 dikali 10 karena dia hanya turun 1 tangga. Sehingga tinggal kita tambahkan saja 300 ditambah 20 sama dengan 320. Sehingga 3 km ditambah 2 hektometer sama dengan 320 dekameter. Ini tabel konversi satuan panjang. Angka 1 di sini bisa dirubah sesuai dengan angka yang ditanyakan. Seperti jika 2 km, maka di sini tinggal diganti dengan angka 2, jadinya 20 hektometer. Yang berhubungan dengan satuan panjang adalah satuan luas. Di sini ada satuan kilometer persegi, meter persegi, dan lainnya. Berbeda dengan satuan panjang, untuk satuan luas, jika turun 1 tangga, maka dikalikan 100. Berarti jika turun 2 tangga, ingat ya, bukan 200, tapi 100 kali 100, yaitu 10.000. Atau setiap turun 1 anak tangga ditambahkan 0, sebanyak 2.
Kalau turun 2 ditambahkan lagi 2 nolnya, sehingga nolnya ada 4 alias 10000, 10.000. Sebaliknya, jika naik 1 tangga maka dibagi 100. Jika naik 2 tangga, misal dari cm persegi ke meter persegi, maka dibagi 10.000. Nah, untuk lebih memahami, yuk kita lihat contoh berikut. 2 dekameter persegi berapa desimeter persegi? Oke, seperti pada soal konversi satuan panjang, kita simpan ya angka 2 ini di sini. Kemudian tinggal dikalikan faktor konversi, karena dia turun 2 tangga maka dikalikan 10.000. 2 dikali 10.000 sama dengan 20.000, sehingga 2 dekameter persegi itu sama dengan 20.000 desimeter persegi. Untuk contoh soal berikutnya, 2 cm persegi berapa meter persegi? Angka 2-nya disimpan di sini, kemudian karena dia naik maka dia dibagi berapa? Dibagi dengan faktor konversi sebanyak dia naik. Oke, karena dia naik 2 tangga maka dia dibagi 10.000. 2 dibagi 10.000 sama dengan 0,0002 meter persegi, sehingga 2 cm persegi sama dengan 0,0002 meter persegi. Atau cara mudahnya 2 dibagi 10.000 itu kalian tinggal menuliskan 0 sebanyak 4 di sebelah kiri angka 2 dan kita tambahkan koma setelah angka 0 pertama, seperti ini. Mudah kan? Pun sama dengan konversi satuan volume. Hanya saja jika dia turun 1 tangga maka dikalikan 1000. Jika turun 2 tangga maka dikalikan 1 juta, karena 1000 dikalikan lagi 1000, sehingga hasilnya 1 juta. Dan jika naik 1 tangga maka dia dibagi 1000, dan jika dia naik 2 tangga maka dibagi 1 juta. Sebagai contoh, 2 dekameter kubik berapa desimeter kubik? Oke, kita simpan ya angka 2-nya di sini. Karena dari dekameter ke desimeter itu turun, maka dikali ya. Dikali berapa? Kita lihat turunnya 2 tangga. Karena setiap turun dia dikalikan 1000, ketika dia turun 2 tangga, maka 1000 dikali 1000 sama dengan 1 juta. Maka dia faktor konversinya adalah 1 juta. 2 dikali 1 juta sama dengan 2 juta. Sehingga 2 dekameter kubik sama dengan 2 juta desimeter kubik. Selanjutnya 2 cm kubik berapa meter kubik? Oke, kita simpan ya angka 2 di sini, karena dari cm kubik ke meter kubik dia naik maka dibagi. Nah, naiknya berapa? Ternyata dia naiknya 2 tangga. Setiap naik dia dibagi 1000. Maka dia dibagi dengan 1 juta. Oke, 2 dibagi 1 juta sama dengan 0,000002 meter kubik. Atau seperti yang sudah saya contohkan pada konversi satuan luas, 2 dibagi 1 juta, di mana 1 juta itu nolnya ada 6, maka kita tuliskan 0 di sebelah kiri angka 2 sebanyak 6, seperti ini. Dan jangan lupa beri tanda koma setelah angka 0 yang pertama. Mudah kan? Nah, perlu diingat bahwa 1 desimeter kubik adalah sama dengan 1 liter. Kemudian 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter. Sehingga jika ada pertanyaan 3 liter air sama dengan berapa cm kubik, itu berarti pertanyaannya sama dengan 3 desimeter kubik berapa cm kubik. Sehingga kalian tinggal menghitung sesuai dengan contoh yang sudah saya berikan, yaitu 3 dikali 1000, karena dia turun 1 tangga, maka hasilnya 3 dikali 1000 sama dengan 3000. Next, konversi satuan massa. Kita lihat tangga dimulai dari kilogram dan berakhir di miligram. Untuk konversinya sama dengan satuan panjang. Jika turun 1 maka dikalikan 10, dan jika naik 1 tangga maka dia dibagi 10. Contohnya 5 dekagram berapa miligram? Oke, dari dekagram ke miligram dia turun 4 tangga. Kita simpan angka 5-nya di sini, kemudian dia dikali karena dia turun. Dikali berapa? Karena dia turun 4 tangga, maka dia dikali 10.000. 5 dikali 10.000 sama dengan 50.000. Contoh selanjutnya, 2 cm berapa gram? Dari centigram ke gram kita lihat
dia naik 2 tangga. Karena dia naik, maka dia dibagi. Kita simpan angka 2-nya di sini dan dia dibagi 100 karena tadi ya dia naik 2 tangga. 2 dibagi 100 sama dengan 0,02 gram. Terakhir, konversi satuan waktu, di mana 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, dan selanjutnya. Dan jika dibalik, misal ya dari menit ke jam, maka seperti ini, tinggal dibagi saja seperti ini. Kalau tadi dari jam ke menit dikali 60, maka dari menit ke jam tinggal dibagi 60. Contohnya, 5 menit berapa detik? Oke, kita simpan angka 5-nya di sini. Kita perhatikan 1 menit sama dengan 60 second atau detik. Karena ini konversinya dari menit ke detik, sama ya, maka kita simpan angka 60 di sini. Sehingga 5 dikali 60 sama dengan 300. 5 menit sama dengan 300 detik. Selanjutnya, 360 detik berapa jam? Oke, kita perhatikan dari detik ke jam. Kita simpan angka 360 di sini, kemudian dia dibagi dengan faktor konversi ini ya, 3600, sehingga 360 dibagi 3600 sama dengan 0,1. 360 detik sama dengan 0,1 jam. Oke adik-adik semua, tuntas sudah ya pembahasan kali ini tentang besaran dan konversi satuan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan juga bermanfaat. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.